Untuk tahunya, kita rebus terlebih dahulu dengan bumbu halus, bawang putih dan garam. Direbus sampai bumbu halus benar-benar meresap ke dalam tahu, kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Gunakan api sedang. Merebus tahu ini tujuannya supaya hasilnya itu lebih enak dan gurih, karena pada saat dikukus nanti biasanya asinnya itu akan berkurang. Jadi harus kita berikan tes rasa yang benar-benar dapat. Nah, jika dirasa sudah cukup meresap, angkat dan tiriskan. Setelah dingin, kita belah bagian tengah tahunya seperti ini. Karena saya menggunakan tahu kopong, tadi pada saat direbus ini cukup menyerap air ya. Nah, ini sesuai selera aja. Dan kalau saya tadi sebelum dibelah-belah, ini saya peras terlebih dahulu. Tidak diperas pun juga tidak masalah, sesuai dengan selera. Saya sengaja menggunakan tahu pong karena nanti hasilnya akan lebih empuk dibandingkan dengan menggunakan tahu goreng biasa. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat isiannya bakso ayam udang. Masukkan dada ayam filet yang sudah dipotong-potong ke dalam chopper. Masukkan juga udangnya. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian es batu yang sebelumnya sudah dihancurkan. Giling sampai sekiranya cukup hancur. Masukkan baking powder, kemudian masukkan lada bubuk dan masukkan garam, masukkan bawang merah yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan bawang putih, lalu digiling lagi hingga benar-benar tercampur rata. Terakhir kita masukkan tepung tapioka. Giling lagi hingga tepung tapiokanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah, kita pindahkan hasil gilingannya ini ke tempat yang lebih besar. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Nah, minyak wijen ini akan memberikan aroma yang khas ya. Dia akan memberikan cita rasa yang lebih gurih. Kemudian kita aduk hingga adonannya ini benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah rata ya. Untuk teksturnya ini sebenarnya tidak terlalu halus. Nah, teksturnya disesuaikan aja dengan selera. Saya lebih suka kalau masih agak ada teksturnya gitu deh. Nah, ini langsung aja dicetak. Nah, ini tahunya ya. Saya pakai sendok kecil nih, sendok teh, biar gampang masukinnya. Nah, ini masukin aja adonannya ke dalam tahunya. Lanjutkan proses berikutnya hingga selesai. Isikan adonan ke dalam tahu sampai benar-benar penuh seperti ini.
Ini adonan yang masih tersisa setelah semuanya kita masukkan ke dalam tahu, dan sisanya itu akan kita buat bakso. Setelah selesai semua, saatnya kita kukus, dan saya sudah siapkan kukusan yang sudah mendidih. Pada saat kita masukkan tahu ke dalam kukusan yang sebelumnya airnya sudah mendidih, ini posisi api dalam keadaan mati ya, sehingga tangan kita aman tidak terkena uap panas. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Dan ini sudah matang ya, sudah 30 menit dikukus. Saya pindahkan ke dalam Tupperware. Saya masukkan ke dalam kotak yang kedap udara untuk mempermudah penyimpanannya di dalam kulkas. Atau bisa juga kita packing ke dalam plastik kemudian kita seal. Jika kita punya vacuum sealer, ini akan sangat membantu sekali. Jadi bisa kita packing ke dalam plastik khusus vakum. Nah, lalu kita simpan di dalam freezer, ini akan bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, pada saat sudah keluar dari freezer, ini boleh kita kukus lagi, cukup kurang lebih 2 menit ya. Sejauh ini hangat aja. Kemudian bisa langsung dimakan atau digoreng sesuai dengan selera. Digoreng kemudian kita cocol dengan sambal ataupun cabai rawit. Nah, sekarang saatnya kita coba ya untuk rasanya. Dan ini rasanya benar-benar gurih ya. Asinnya pas, untuk tingkat kekenyalannya juga pas. Kemudian dari tahunya ini juga memang lebih lembut. Jadi ini karena memakai tahu pong ya, dominan dari baksonya dibandingkan dengan lapisan tahu bagian luarnya. Dan ini sangat-sangat recommended sekali buat teman-teman di rumah. Ini wajib dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi dengan video saya berikutnya.